dulu tuh aku berdoa banget aku dapat peran yang pakai hijab. Dan alhamdulillahnya ini adalah karakter kedua aku yang pakai hijab. Terus ini karakternya beda dari yang sebelumnya dan challenge dan beda banget 180 derajat sama Asha yang biasanya. That's why aku ngambil karakter sebenarnya di Swan ini. Cicil? Aku sama, kira-kira, tapi nggak pakai hijab ya aku disitu. Apa namanya? Aku meeting di kantor sama Mas Angkasa, sama Mas Ardi, dan di ngobrol ya, kita dijelasin proyeknya apa, karakternya apa. Aku sangat tertarik, menurutku Mas Angkasa salah satu sutradara muda yang sangat brilian. He's gonna have a brilliant career. Dan dia kalau bikin karakter atau apapun sangat detail, mungkin dari background penulisnya. Di luar itu juga Mbak Widya yang nulis Dumbo dan juga nulis Home Sweet Loan. I'm a big fan of Home Sweet Loan terutama. Di luar itu juga ini, karakterku jadi Rashid ini cukup jarang aku dapat tawaran jadi karakter yang mature. Walaupun karakterku ceritanya udah aslinya pada 29 tahun, tapi biasanya with my clean shave, aku biasanya mainnya masih sama anak-anak 22, 23 tahun. Di sini dapat kesempatan untuk main jadi seorang diplomat muda, dan karakternya juga very layered ya, makin ke belakang makin kelihatan sebenarnya orangnya gimana, kenapa dia seperti itu. Jadi ya tentunya aku sangat tertarik untuk ngambil project ini. Kamu ngomong gitu apa karena kayak kamu merasa terjebak dari, kan kamu mengawali karir sebagai aktor cilik gitu ya? Apakah seperti itu atau enggak sih, tapi memang kayaknya aku juga disadarkan Asha dan yang lain juga, aku kalau clean shave I look very young. Jadi kalau misalnya di sini juga awalnya yang tadi aku bilang di dalam, aku punya ide sama Mas Angkasa, Mas, brewok gue ini cepat, ini tuh seminggu udah segini, mau ditumbuhin aja nggak supaya lebih mature? Soalnya kan lawan mainnya ceritanya Asha 30, Fendi Chow pun umurnya sebenarnya udah jauh ya sama aku gitu. Jadi akhirnya kita ya that was me, pokoknya gitu intinya. Akhirnya kayak kita discuss, aku sempat nanya pegawai Kementerian Luar Negeri itu boleh berewokan nggak? Ternyata boleh. Jadi ya why not, kita decide untuk panjangin brewok dan facial hairku. Ini kan adu acting berdua, sharing satu sama lain nggak? Gimana? Pastinya. Sharing satu sama lain kan, main series berdua kan? You go first or I go first? I take so much inspiration from her main di sini. Di sini leadnya Asha, bener-bener lead, hampir semua scene itu Asha, semua ceritanya dari point of view-nya karakternya Manda, dan dia bener-bener bagus banget ya. I'm very amazed with her. Ini pertama kali aku kerja sama dia. Terlepas dari sekarang kita gimana, tapi kan pas syuting kita masih temenan biasa, but I'm seriously amazed with her. Dia aktris yang sangat baik, sangat dedicated, terlalu dedicated kadang-kadang. Internal jokes, dia bagus banget dan aku senang banget. Dan Mas Angkasa juga bener-bener merangkul kita semua. Bahkan kalau aku boleh ngomong tanpa spoiler, ada satu scene nanti di episode berapa yang it's hard for me to do the scene, dan setelah scene-nya juga I wasn't okay. Ada Mas Angkasa dan Asha yang datang dan bener-bener nenangin aku off cam. Jadi selain dia aktris yang baik, dia lawan main yang sangat baik dan perhatian. Ya betul, aku sama Cio sering diskusi tentang karakter ya, tentang bedah karakter. Menurut kamu tuh better Amanda tuh pembawanya begini atau enggak, masuk akal atau enggak? Pokoknya sama semua sih, nggak cuma sama Cio doang, sama Kak Fendi, sama Ismi, semuanya brainstorming bareng-bareng. Kita semua udah kayak keluarga, kakak adik. Jadi ya. Dan aku nambahin ya, itu bukan cuma kita yang muda-muda aja, tapi kayak Amanda sama Abi, sama Uni, aku sama Tante Dominik dan Om Jo yang jadi papa mamaku. Tante Dominik udah jadi mamaku 3 kali nih, by the way. Jadi ya memang kita udah deket banget, beneran kayak keluarga. Dan yang aku suka, aku selalu bilang ke Asha dan yang ke lain, dan ke orang lain juga adalah don't feel bad untuk ngasih masukan, misalnya kayaknya karakter kalian mendingan kayak gini atau gimana. Just be open, karena it's for the good of the project. Dan nggak tahu ya, menurutku sih kita berdua, especially kita cukup sering discuss dan cukup terbuka ya sama karakter masing-masing. Iya betul. kamu nggak ke distract ya? Maksudnya kerja bareng sama kayak wah, distract terus sakit. Banyak bilang saya berisik, cuman kan saya hanya membangkitkan semua semangat yang ada di lokasi biar kita biar kita walaupun waktu kerjanya tuh dikasihnya sangat-sangat Shooting days-nya nggak terlalu banyak, sangat sedikit, kita waktunya mepet banget, tapi kan aku ngasih semangat yang luar biasa untuk yang lain juga karena kan ini project bareng-bareng, jadi semuanya harus happy. Bener Gitu. Jadi mood booster di lokasi dong karena Gen Z. Hah? Jadi mood booster yang tua-tua karena Gen Z. Kata orang-orang sih udah bukan mood booster ya, agak kayak takut berisik gitu. Toa ya.
Gimana bapak-bapak ibu? Mood booster banget. Jadi kalau misalnya kadang syuting baru sampai lokasi belum kumpul semangatnya gitu ya, masih ngantuk-ngantuk, dengar suara Asya langsung seger. Dia berisik sekali tapi bikin kita jadi happy di lokasi, nggak yang diem-diem aja gitu kan. Biasanya kan kayak sendiri-sendiri, ini kayak jadi menyatukan segalanya, pemersatu bangsa nih ya kan. Aku sering bawa obat-obatan ke syuting, biasanya nggak kepake, di sini kepake. Enggak. Ini ya, sakit kepala ya Anda ya? Enggak, itu bercanda. Ini kan relate dengan sosial dating apps. Kan tadi ada beberapa kalian nggak pakai, tapi pernah research nggak sih kayak orang kalau main dating karena apa sih gitu pernah nggak sih? Teman-teman aku banyak yang pakai dating apps. Jadi temen yang jadi ini. Paling aku tanyain sih kayak gimana cara ngechatnya, ketemuannya tuh kayak gimana, terus ngeliat aplikasi dalamnya kayak apa. Ternyata segampang memang swipe right. Iya. Kayak tinggal di slide, kalau suka tinggal diklik gitu. Tapi ya, sorry. Nggak penasaran aja, tadi kan kalian semua bilang bahwa nggak mau nyoba Nggak gitu. mau nyoba Sebenarnya dan ketakutan nggak apa sih yang membuat kamu tuh kalian semua tidak mau mencoba gitu? Kalau aku sendiri memang belum pernah, dan maksudnya kenapa nggak tertarik karena aku lebih suka kayak langsung, ataupun kayak kalau misalkan apa sih cari jodoh itu kayak dari teman atau langsung lah, maksudnya dari aplikasi. Tapi teman-teman aku juga banyak dia dari dating aplikasi malah udah nikah gitu kan, terus punya anak, jadi ya nggak mungkin kan Udah nikah terus main dating apps? bukan, jadi dia itu yang lain. Oh, maksudnya Jadi maksudnya dapat jodoh dari dating aplikasi juga gitu. Jadi dating aplikasi ya seperti Ocep yang kalian mau misalkan Teddy enggak gitu. Dating aplikasi bukan hanya mencari teman dong aja, tapi ya jadi bahkan punya anak, teman aku juga masih sampai sekarang. tapi aku punya sedikit cerita lucu persis banget sebelum aku syuting days-nya Swipe Right adalah yang bikin aku nggak tertarik sama dating apps adalah banyak banget kriminal, karena aku sempat dicat orang katanya foto nama, nomor telepon aku dan foto aku dipakai di dating apps, sedangkan aku nggak pernah pakai dating apps, bahkan download jadi fake profile gitu, dan sedangkan katanya nipu. Kayaknya nggak mungkin dapet jodoh di dating apps kayaknya, tapi 1 dari 1000 lah. Cuman ya hati-hati aja sih. Dia juga pernah. Enggak, kalau aku gini, aku ngelihatnya sebenarnya dating apps itu nggak tabu ya buat aku ya, karena di luar negeri terutama using a dating app is normal. Kalau aku nggak mau pakai karena memang I'm a bit old school, I'm hopeless romantic if you want. Aku tuh bahkan dikenalin sama temen, misalnya lu mau gue jodohin dulu ya, lu mau gue jodohin sama siapa gitu, mau nggak? Aku nggak mau. Aku lebih baik memang ketemu asli organik, kalau emang ada hubungannya ya dijalanin, memang nggak interested aja. Cuman kalau temenku ada satu, without naming names, dia tuh memang bener-bener gila banget main dating apps. Pernah tuh 1 kali nyasar di tol, nggak tahu kemana, karena ngikutin tolnya keren baru waktu itu. Lagi macet nih, dia nggak tahu kemana, dia main dating apps sambil nyetir. Ada orang-orang kayak gitu sebenarnya. Jadi aku ngambil inspirasi Rashid salah satunya dari beliau itu, teman. Ya, Guys, aku tahu namanya. enggak. Oh, waktu baru ada dating app sudah ketemu jodoh, jadi nggak mentang-mentang ada begini, enggak gitu. Soalnya udah nggak single, kalau itu single mungkin main kali ya. Oke. Mungkin tadi kan karena baru gabung, saya pengen tahu aja apa sih alasan kalian mau bergabung di project series ini? Kalau alasan aku ya itu jadi berbeda dari genre aku sebelumnya gitu kan. Biasanya kan di ranah yang action itu, tapi kalau di sini benar-benar drama banget dari cerita untuk menceritakan konsep yang berbeda dari sebelumnya. Itu cukup menantang. Ini aku waktu ditawarin diceritain tentang ceritanya, dan ya ini mungkin lebih relate banget sama yang sekitar kita, dan bukan cuma cinta-cintaan tapi konflik semua gitu. Ada drama keluarga di sana, ada story, ada movie story juga. Jadi ini drama yang komplit banget. Aku mau nambahin dikit. Kayak yang kalian lihat tadi di episode pertama, ini female led banget ya ceritanya, dan bahkan ke belakang pun menurutku ini series yang sangat women empowerment. Para perempuan di series ini yang membawa dan menjadi protagonis di series ini, dan dari awal aku udah tahu dari bahasanku sama Mas Angkasa waktu datang ke kantor. Jadi menurutku
ini series yang bagus, semoga dan juga baik sebenarnya. Itulah kenapa kita semua tuh yakin mengambil. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Ada yang mau